Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Cahyani dengan NIM J1A1202007 dari kelas D Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Haloleo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pendidikan kesehatan. Baik, pada bab ini terdapat beberapa subbab yang akan saya jelaskan. Yang pertama, definisi pendidikan kesehatan. Yang kedua, pentingnya pendidikan kesehatan. Yang ketiga, tujuan pendidikan kesehatan. Yang ketiga, peran pendidikan kesehatan dalam kesehatan masyarakat. Dan yang kelima, yaitu ruang lingkup pendidikan kesehatan. Baiklah, langsung saja pada subbab pertama, yaitu definisi pendidikan kesehatan. Pada dasarnya, pendidikan kesehatan merupakan upaya-upaya yang terencana yang dilakukan untuk mengubah perilaku orang atau individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat. Dalam hal ini menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan itu membutuhkan pemahaman yang mendalam karena melibatkan berbagai istilah atau konsep seperti perubahan perilaku dan proses pendidikan. Pendidikan kesehatan merupakan sesuatu upaya yang dilakukan secara terencana untuk merubah perilaku. Namun dalam hal ini merubah perilaku dari perilaku sehat menuju dari perilaku tidak sehat menuju perilaku sehat. Selain merubah perilaku, pendidikan kesehatan juga bertujuan untuk mempertahankan perilaku sehat tersebut, sehingga bukan hanya untuk sebagai bentuk formalitas semata, namun dijadikan sebagai sebuah kebiasaan. Lanjut pada pembahasan subbab kedua, yaitu pentingnya pendidikan kesehatan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di negara-negara berkembang, masalah kesehatan itu menyangkut dua aspek. Yang pertama, aspek fisik, dan yang kedua aspek non-fisik. Aspek fisik dalam hal ini menyangkut aspek non-perilaku. Kemudian pada aspek non-fisik menyangkut pada perilaku kesehatan. Berdasarkan dua aspek ini, muncullah dua masalah kesehatan. Yang pertama, masalah kesehatan fisik dan masalah kesehatan non-fisik, sehingga dimunculkan pula pemecahan masalah tersebut menjadi dua, yaitu pendekatan fisik dan pendekatan non-fisik. Dari kedua pendekatan ini harus berjalan beriringan untuk menyelesaikan sebuah masalah kesehatan. Selain berjalan beriringan, diperlukan juga kontribusi satu sama lain untuk bisa menyelesaikan sebuah masalah. Contohnya saja, jika sudah tersedia fasilitas fisik atau fasilitas kesehatan, maka diperlukan pula pendidikan kesehatan untuk memberikan pengetahuan tentang fungsi serta manfaat dari fasilitas kesehatan atau fasilitas fisik yang sudah disediakan. Sehingga disinilah dibutuhkan pendidikan kesehatan. Baik, lanjut pada subbab ketiga, yaitu tujuan pendidikan kesehatan. Tujuan pendidikan kesehatan ini dikategorikan dalam beberapa bagian. Yang pertama, kaitannya dengan batasan sehat. Yaitu berdasarkan batasan sehat dari WHO, di mana tujuan pendidikan kesehatan itu adalah untuk mengubah perilaku orang dari perilaku tidak sehat menuju perilaku yang sehat. Kemudian untuk mengingat prinsip sehat, maka perlu kita mengetahui bersama bahwa batasan sehat seperti dikemukakan pada Undang-Undang Kesehatan, yakni
kesehatan adalah kesejahteraan dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup secara sosial dan ekonomis. Kemudian merubah perilaku kaitannya dengan budaya. Merubah perilaku kaitannya dengan budaya yaitu sikap dan perilaku merupakan bagian dari budaya. Kebiasaan, adat istiadat, norma juga merupakan kebudayaan. Secara garis besar tujuan dari pendidikan kesehatan yaitu merubah perilaku yang belum sehat menjadi perilaku sehat. Dalam hal ini perilaku tersebut tidak hanya bisa dirubah secara mudah, namun memerlukan perilaku yang dikategorikan secara khusus untuk bisa merubah perilaku tersebut yang harus dimasukkan ke dalam kebiasaan karena termaksud dalam suatu budaya. Lanjut pada sasaran. Tujuan pendidikan kesehatan yaitu sasaran. Sasaran pendidikan kesehatan di Indonesia ini didasarkan pada pembangunan Indonesia yaitu masyarakat umum, namun dapat dikelompokkan pula seperti masyarakat pedesaan. Kemudian dikelompokkan juga menjadi beberapa bagian seperti wanita, pemuda, remaja, termaksud dalam kelompok khusus yaitu kelompok lembaga pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi, kemudian sekolah agama maupun sekolah negeri, kemudian sasaran pendidikan juga termaksud individu dengan teknik pendidikan kesehatan individual. Lanjut pada tahap-tahap kegiatannya. Untuk merubah perilaku seseorang bukanlah hal yang mudah. Diperlukan beberapa tahap kegiatan ataupun tahapan-tahapan. Secara ilmiah, tahapan-tahapan tersebut terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, tahap sensitisasi. Tahap sensitisasi ini masih dilakukan sebuah pemberian informasi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan. Namun dalam hal ini belum ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan atau mengarahkan untuk merubah perilaku, namun hanya bermaksud untuk memberikan informasi tentang pentingnya sebuah kesehatan. Lanjut pada tahap keduanya yaitu tahap publisitas. Ya, dalam tahap publisitas ini bertujuan untuk menjelaskan lebih lanjut jenis pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan seperti apa, misalnya puskesmas, posyandu, polindes, ataupun pustu. Lanjut pada tahap ketiga yaitu tahap edukasi. Dalam tahap ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, serta mengubah sikap dan mengarahkan masyarakat atau orang atau individu untuk melakukan sebuah perilaku sesuai kegiatan yang telah diarahkan. Cara yang digunakan adalah dengan belajar dan mengajar. Kemudian pada tahap keempat yaitu tahap motivasi. Pada tahap ini dilakukan setelah dilalui 3 tahap sebelumnya. Oleh karena itu, seorang pendidik kesehatan harus menguasai ilmu komunikasi untuk tahap ini. Untuk tahap sensitisasi dan tahap publisitas, serta menguasai ilmu belajar mengajar untuk melaksanakan pendidikan kesehatan pada tahap edukasi dan motivasi. Lanjut pada subbab keempat yaitu peran pendidikan kesehatan dalam kesehatan masyarakat. Yang pertama, terdapat peran pendidikan kesehatan dalam faktor lingkungan. Dalam hal ini untuk sarana lingkungan fisik dan non-fisik dimanfaatkan dan agar sarana lingkungan fisik dan non-fisik dimanfaatkan,
dengan optimal, diperlukanlah pendidikan kesehatan. Sehingga untuk memanfaatkan sarana untuk memanfaatkan lingkungan fisik dan fisik dalam kesehatan masyarakat, diperlukanlah pendidikan kesehatan untuk masyarakat. Lanjut pada peran pendidikan kesehatan dalam perilaku. Pendidikan kesehatan pada hakikatnya lebih penting perilaku kesehatan bukan hanya diketahui ataupun disadari, dan juga bukan hanya untuk disikapi, melainkan harus dikerjakan atau dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berarti bahwa tujuan akhir dari pendidikan kesehatan adalah agar masyarakat dapat mempraktikkan hidup sehat bagi dirinya sendiri ataupun masyarakat. Yang ketiga, peran pendidikan kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Di Indonesia sendiri telah disediakan 7.000 puskesmas. Namun, pemanfaatan puskesmas dalam masyarakat belum optimal. Oleh karena itu, diperlukannya pendidikan kesehatan untuk bisa memberikan pengetahuan, edukasi, serta pembelajaran agar masyarakat lebih mengetahui fungsi dan manfaat dari puskesmas atau pelayanan kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah. Yang keempat, yaitu peran pendidikan kesehatan dalam faktor hereditas. Faktor hereditas yaitu faktor keturunan, di mana orang tua yang sehat dan gizinya baik akan mewariskan kesehatan yang baik pula pada anaknya. Begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, diperlukanlah pendidikan kesehatan kepada orang tua untuk bisa menjaga kesehatannya sehingga keturunannya bisa melahirkan keturunan yang lebih sehat lagi. Lanjut pada bagian 5, ruang lingkup pendidikan kesehatan. Ruang lingkup pendidikan kesehatan dalam hal ini didasarkan pada aspek kesehatan, terdapat tatanan dan pelaksanaan dan tingkat pelayanan. Yang pertama, berdasarkan aspek kesehatan. Yang pertama yaitu aspek promotif. Sasaran pendidikan kesehatan adalah pada aspek promotif, yaitu kelompok orang sehat, kelompok orang sehat. Derajat kesehatan cukup dinamis sehingga meskipun dalam kondisi sehat tetapi perlu ditingkatkan dan dibina kesehatannya. Kemudian pada aspek pencegahan dan penyembuhan. Pada aspek pencegahan dan penyembuhan terdapat upaya yang dilakukan, yaitu yang pertama pencegahan tingkat primer. Pencegahan tingkat primer di sini sasaran pendidikan adalah kelompok risiko tinggi, misalnya seperti ibu hamil, menyusui, para perokok, obesitas, dan pekerja seks. Tujuan upaya pendidikan adalah menghindarkan mereka tidak jatuh sakit lagi atau terkena penyakit. Kemudian pencegahan tingkat kedua atau sekunder. Nah, pada tingkat kedua ini sasaran pendidikan adalah penderita penyakit kronis. Tujuan pendidikan adalah memberi penderita kemampuan mencegah penyakit bertambah parah. Contohnya seperti asma, demam berdarah maupun TBC. Yang ketiga, pencegahan tingkat ketiga yaitu tersier. Sasaran pendidikan pada tingkat ini adalah kelompok pasien yang baru sembuh. Tujuannya adalah untuk memungkinkan penderita segera pulih kembali dan mengurangi kecacatan seminimal mungkin. Lanjut berdasarkan tatanan atau tempat pelaksanaan. Yang pertama, tatanan keluarga. Sasaran utamanya adalah orang tua. Kemudian tatanan sekolah seperti
guru, terdapat pula tatanan tempat kerja, yaitu pemilik perusahaan untuk meningkatkan kesehatan sehingga untuk mempelajari untuk bisa memberikan pendidikan kesehatan sehingga para orang-orang di bawahnya bisa lebih memperhatikan kesehatan lagi. Kemudian terdapat tatanan di tempat umum, yaitu sasaran umumnya adalah para pengelola tempat umum. Yang kelima yaitu fasilitas pelayanan kesehatan. Sasarannya adalah pemimpin dari fasilitas kesehatan tersebut. Kemudian berdasarkan tingkat pelayanannya, ruang lingkup pendidikan kesehatan dengan konsep 5 levels of preventions. Yang pertama terdapat health promotion atau peningkatan kesehatan. Yang kedua terdapat specific protection atau perlindungan khusus. Yang keempat terdapat early diagnosis and prompt treat atau diagnosis dini dan pengobatan segera. Yang keempat terdapat pembatasan kemungkinan cacat. Dan yang terakhir yaitu rehabilitation atau rehabilitasi. Sekian penjelasan tentang bab 2 dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.